Ya, eh, perkenalkan nama saya Andre, NPM 1940302013, lokal 1, jurusan Teknik Elektro, Universitas Puasa Carakat. Di sini saya akan melakukan percobaan 3, yaitu AC DC rectifier. Terdapat dikatakan rangkaian penyaras dengan gelombang dan gelombang penuh. Pada model ini terlihat rangkaiannya terdapat beberapa parameter dan beberapa komponen yang digunakan, seperti tegangan sumber AC-nya, ada transistor atau SCR, ada gating, ada beban berupa resistor, dan beberapa parameter yang digunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi. Pada aplikasi langsung saja kita membuat rangkaiannya. Yang pertama, di sini kita berikan tegangan sumber AC. Selanjutnya kita berikan SCR. Di sini SCR-nya kita ubah kakinya kita ubah kaki gate menuju ke atas, dan selanjutnya di sini kita berikan gating yang langsung terhubung pada kaki gate. Di sini kita masukkan beban, yaitu berupa resistor. Selanjutnya kita berikan voltage node-nya atau parameter pada bagian gate, dan juga voltage dual node-nya kita berikan pada bagian sumber tegangan dan beban. Untuk tahap selanjutnya kita hubungkan rangkaian seperti yang ada pada modul. Oke, setelah kita menyelesaikan rangkaiannya, selanjutnya kita berikan nilai yang sudah tertera pada modul, seperti pada sumber tegangannya. Di sini untuk amplitudo kita ubah nilai menjadi 311, dan untuk frekuensinya yaitu 50. Kita langsung display, dan selanjutnya kita masuk ke gating. Di sini untuk frekuensi pada gating kita beri 50 Hz, dan kita masukkan untuk sudut penyalaannya yaitu sebesar 10, 180, dan kita display. Pada bagian beban, di sini kita menggunakan resistansi dengan 12 ohm. Kita display, dan selanjutnya untuk mempermudah kita untuk menentukan parameternya, di sini kita berikan parameter input. Kita display. Pada tegangan SCR kita beri VSCR, dan pada parameter outputnya kita beri V output. Lalu kita display. Dan setelah rangkaiannya sudah kita berikan keterangan, selanjutnya kita masuk simulation control, yang mana simulation control ini bertujuan untuk menentukan berapa gelombang yang akan kita tampilkan atau yang kita gunakan pada simulasi nanti. Dan di sini saya menggunakan 2 gelombang. Selanjutnya kita tinggal menjalankan rangkaiannya. Oke.
Di sini kita masukkan saja untuk VIN-nya. Selanjutnya untuk VSCR, tegangan pada SCR, dan yang terakhir adalah V output. Oke. Dan di sini kita dapat melihat untuk VIN-nya, sini adalah sinyal sinusoidal yang dimana dengan amplitudo yaitu sebesar 311 volt, dan pada tegangan CSR-nya, SCR-nya ada dua nilai yaitu 0 dan 1, dimana ketika SCR ini berada pada nilai 0 maka SCR tidak aktif, dan jika dia berada pada nilai 1 maka SCR-nya akan aktif. Pada sinyal SCR ini dari tegangan SCR dia hanya berada pada bagian positif, sementara untuk bagian negatifnya sinyalnya terpotong. Selanjutnya pada tegangan output ini dia sudah mengikuti sinyal sinusoidal, tetapi dia hanya aktif pada bagian positif, sementara pada bagian negatifnya sinyal terpotong. Kemudian kita melihat untuk RMS-nya. Di sini untuk tegangan inputnya adalah sebesar 220 volt dan outputnya adalah sebesar 155. Oke, kita masuk ke sudut yang kedua, dimana yang sudut yang kedua itu kita tinggal menggantikan nilai pada sudut penyalaannya, yaitu sebesar 180, dan kita jalankan. Nah, di sini terlihat gelombang pada tegangan pada outputnya sedikit berubah, dan untuk VIN masih tetap sama yaitu 220, dan V outputnya berubah yaitu sebesar 148 volt. Selanjutnya kita ubah lagi sudut penyalaannya sebesar 90. Nah, dan kita jalankan. Dan di sini untuk VIN-nya adalah sebesar masih sama yaitu 220, dan untuk V outputnya menurun yaitu sebesar 109 volt. Dan kita lanjut untuk sudut 135. Dan kita jalankan. Pada sudut 135 untuk VIN-nya masih sama yaitu 220, dan outputnya meningkat yaitu sebesar 467. Selanjutnya kita ubah lagi nilai dari sudut penyalaannya yaitu 170. Oke. Di sini kita dapat melihat sudutnya semakin kecil, sudut penyalaannya, dan untuk VIN-nya masih tetap 220, dan V outputnya semakin meningkat.
Dan selanjutnya kita masuk dengan percobaan dengan kapasitor. Sini kita berikan kapasitor. Yang sudutnya kita beri nilai 0 saja. Dan 2200 mikrofarad. Oke. Dan di sini kita tinggal jalankan. Di sini terlihat gelombangnya berbeda, yaitu dengan menambahkan nilai dari kapasitansi sebesar 2200 mikrofarad. Di sini untuk tegangan dari Vin-nya itu sebesar 220 dan outputnya 238. Oke. Selanjutnya di sini kita akan ubah lagi nilai dari kapasitornya, yaitu sebesar 3300 dan kita jalankan. Dan di sini untuk Vin-nya terlihat yaitu 220 dan outputnya 254. Dan di sini kita bisa lihat gelombangnya sudah makin lurus. Dan kita langsung saja masuk ke kapasitornya lagi, kita ubah nilainya menjadi 4700 mikrofarad. Oke, kita ubah, kita jalankan lagi, dan terlihat gelombang di sini sudah mulai makin lurus, dan pada Vin-nya masih untuk nilai tegangannya masih 220, sedangkan outputnya makin meningkat. Kita ubah nilai dari kapasitornya menjadi 6800 mikrofarad, dan kita jalankan, dan gelombangnya juga mulai sedikit berubah, dan nilai outputnya juga semakin naik ya, semakin naik. Selain yang terakhir, untuk nilai kapasitansinya kita ubah menjadi 330 milifarad. Oke, kita jalankan, dan terlihat pada outputnya tegangannya lurus, dan pada Vin-nya masih sama, dan pada outputnya berubah menjadi 300 volt. Ya, langsung saja kita masuk ke percobaan penyara gelombang penuh. Ya, di sini saya sudah membuat rangkaiannya.
Pada rangkaian ini untuk sinyal tegangan positifnya nanti akan menuju ke SR1 dan langsung ke beban karena pada SR2 nya akan diblok, dan selanjutnya akan menuju ke ground melalui SR4 dan menuju ke sinyal tegangan positif. Setelah dari sinyal tegangan positif langsung menuju ke SR2, dan pada SR2 sinyalnya nanti akan langsung ke SR3 karena pada SR1 sinyalnya diblok, dan pada SR1 nanti akan kembali pada sinyal tegangan positif. Kurang lebih siklusnya seperti itu, dan langsung saja kita melakukan simulasi. Oke. Di sini kita bisa lihat pada VIN-nya. Ini adalah sinyal tegangan AC. Dan di sini kita bisa melihat pada SR1, 2 dan 3. Pada SR1 dan 4 dia aktif pada sudut 45, dan pada V outputnya terlihat di sini dia aktif, dan kemudian pada SR2 dan 3 gelombangnya juga aktif. Yang mana pada F2 atau SR2 dan SR3 ini dengan sudut penyalaan 180 dan 180 360 derajat, dan dapat dikatakan ini adalah gelombang penuh. Dan kita melihat untuk RMS nya. Oke. Untuk VIN-nya yaitu 220, sedangkan V output-nya 214. Selanjutnya kita ubah nilai dari gating-nya. Dimana pada SR1 kita ubah pada SR2 kita ubah sudut penyalaannya 225 360, dan yang pada gating 3 kita ubah juga oke.
Selanjutnya kita akan running. Di sini untuk P-in-nya masih 220 dan output-nya sebesar 209. Selanjutnya kita ubah untuk caster 1 nilainya menjadi 90. Begitu juga dengan caster 4. Kita jalankan. Untuk sinyal seperti ini. Untuk pinnya 220 dan outputnya adalah 190. Ini dengan sudut penyalaan sebesar 90 sampai 180. Selanjutnya kita ubah nilai dari gate 2 nya. Pada gate 2 kita ubah nilainya menjadi 270. Dan pada gate 1 dan 4 nya nilainya masih sama. Kalau kita running, maka di sini dapat kita lihat untuk P-in nya adalah sebesar 220, sedangkan outputnya menurun yaitu 155. Ini dengan sudut penyalaan untuk V1. Untuk S1 nya yaitu 90 sampai 180, sedangkan pada SCR2 itu dari 270 sampai 360. Selanjutnya kita ubah nilai dari gate 1 menjadi nilai 135, dan pada gate 4 juga sama 135. Dan pada gate 2 dan 3 juga dirubah menjadi 180.
Oke. Dan dapat kita lihat pada SCR 1 dan 4 nya sudutnya makin kecil sudut penyalaannya, dan pada SCR 2 3 sudut penyalaannya besar. Sini untuk Vin nya masih 220 dan outputnya adalah 162. Akhirnya kita ubah dari nilai gate 2 dan 3 menjadi 315. Dapat dilihat bentuk sinyalnya. Dari sini TPI-nya masih 220 dan outputnya meningkat menjadi 660. Dengan ini pada sudut 135 sampai 180 untuk SCR 1 dan 4, dan SCR 2 3 dengan sudut 315 sampai 360. Oke, kita lanjut. Untuk sudut dari gate 1 yaitu penyalaannya 0180 dan terubah pada gate 4 180, dan pada gate 23 kita ubah menjadi 180 360. Dan kita jalankan. Ya, di sini kita lihat untuk gelombangnya seperti ini, dan pada VIN-nya 220 dan outputnya 219. Oke, kita lanjut dengan menambahkan sebuah kapasitor. Percobaan tadi tidak menggunakan kapasitor, dan percobaan selanjutnya kita gunakan kapasitor. Di sini kita tambahkan kapasitor. Kita berikan nilai kapasitansi pada percobaan yaitu 330 milifarad.
dan kita running. Oke, di sini terlihat outputnya, gambarnya seperti ini untuk sinyal tegangannya. Ini karena terjadi penambahan nilai kapasitansi, maka tegangan riaknya menjadi kecil. Untuk Vin pada RMS-nya, di sini Vout-nya nilainya besar, yaitu 300 volt. Dan pada percobaan ini sudut penyalaan sangat berpengaruh terhadap waktu aktifnya si gelombang. Dan penambahan kapasitansi dapat mempengaruhi nilai dari VO.